Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lambaikan satu tangannya, shalom. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Biarlah setiap kita, baik yang ada di tempat ini yang ada di rumah, terus ada dalam sukacita, ada dalam kekuatan perlindungan Tuhan. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita boleh menundukkan kepala kita. Kita boleh bersyukur buat setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa yang baik, kami berseru kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau datang ke hadapanmu, ke hadiratmu, merasakan sukacita yang daripada Engkau. Bapa yang baik, kami mempersiapkan setiap hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap kami dikuasai Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarlah setiap kami memiliki fokus Tuhan untuk memuji Engkau pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami memberikan hidup kami, waktu kami untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan dengan kuasa otoritas yang daripada Allah, kami bersepakat bersehati Tuhan Yesus, mematahkan segala pekerjaan setan, strategi-strategi daripada si jahat membawa kami tidak fokus memuji Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami patahkan, kami runtuhkan strategi di dalam nama Yesus. Kami memiliki hati yang tetap untuk
sukacita memuji Tuhan. Keadaan kami saat ini Tuhan tidak menentukan sukacita kami, tapi Yesus yang menentukan sukacita kami. Sebab kuat kami ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kita yang siap memuji memuliakan Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua ada dalam kasih Tuhan, dalam perlindungan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Allah adalah sumber kuat kita. Amin. Amin. Mari kita katakan, Allah adalah sumber kuatku. Haleluya. Sambil kita bertepuk tangan, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita katakan, hanya Kau milikku di surga Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku miliki di bumi, hanya Puji Tuhan. Amin. Kita katakan kepadanya, lu diberi kuasa oleh darah, oleh kuasa Yesus kita diberikan kekuatan dan kemenangan. Amin. Kuasa Raja mulia,
persembahan kita. Kita boleh tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas sukacita lawatan Tuhan pada kami pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami mau datang ke hadapan-Mu. Kami mau memberikan Tuhan persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bukti Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kuasa dalam kehidupan kami. Untuk mengucapkan rasa terima kasih kami buat segala apapun yang Kau lakukan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah setiap apa yang kami berikan ini boleh berguna Tuhan untuk memperluas, memperlebar kerajaan Allah di muka bumi. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan dengan ucapan syukur dan ketulusan hati. Terima kasih, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terasa berat, tak seorang pun mengerti. Dia
nama Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, terpuji Engkau Allah yang hidup, penolong kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena darah-Mu Yesus, pengorbanan-Mu di kayu salib menyucikan kami, menguduskan kami. Bahkan saat ini dengan penuh keberanian kami boleh datang masuk ke dalam tata-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan jalan yang baru dan jalan yang hidup bagi kami melalui diri-Mu sendiri ya Aba ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur kalau kami boleh datang menghadap Engkau di tata-Mu yang kudus Tuhan, dengan hati yang tulus dan dengan keyakinan iman yang teguh di hadapan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami bersyukur oleh karena penerimaan-Mu kembali dalam kehidupan kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Allah yang berhak atas janji-janji Allah. Terima kasih Tuhan buat hari yang kudus ini, kami boleh datang beribadah di hadapan Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan hari-Mu yang kudus ini dapat kami manfaatkan Tuhan, kesempatan yang Kau beri bagi kami untuk kami datang mencari Engkau, beribadah kepadamu, melatih diri kami beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa di mana umat-Mu berkumpul, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah yang boleh kami laksanakan hari ini. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini, mengerti setiap kedalaman hati kami. Kami berkata kami mengasihi Engkau ya Tuhan, dengan hati kami yang sungguh kami mengasihi Engkau Bapa. Belas kasihan Tuhan turun atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini ya Tuhan, kami mohon ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami tahu sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kami, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kami. Tetapi Tuhan yang menjadi pemisah antara kami dengan Allah adalah segala kejahatan kami, dan yang membuat Engkau menyembunyikan diri terhadap kami adalah segala dosa kami. Kami mohon ampuni kami Tuhan, umat yang berdosa ini. Ampuni kami, sucikan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Mungkin mereka Tuhan sedang ibadah di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan sikap hati yang sungguh dalam beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ibadah di rumah, kami percaya jemaat Tuhan menghormati hadirat Tuhan, karena Engkau Allah yang mencurahkan kasih karunia-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Turunlah berkat-Mu atas jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Jika ada Tuhan jemaat-Mu, terkhusus buat jemaat GBI Mika yang sedang dalam keadaan sakit, kami minta kesembuhan daripada Tuhan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hapus segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu, jemaat GBI Mika yang berbeban berat diberi kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di tempat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia, bangsa yang Engkau kasihi di mana kami ada Tuhan. Bertumpu Tuhan di bangsa ini kami bersyukur. Apapun keadaan di bangsa ini saat ini ya Tuhan, di mana kami tahu Tuhan pandemi Tuhan, penyakit yang mewabah di bangsa ini, tapi kami mau katakan dengan iman percaya kami di hadapan Tuhan, sukacita kami tetap bersinar di dalam Engkau ya Tuhan. Kami percaya semua yang terjadi adalah atas izin Tuhan, dan kami percaya juga ketika Tuhan berkata berhenti, maka pandemi ini akan berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pemimpin bangsa kami bersama dengan jajarannya. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan setiap Tuhan, rencana-rencana bahkan keputusan-keputusan, semuanya tidak melenceng dari kebenaran Allah. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati seluruh rakyat Indonesia, berkati kota Gunung Sitoli, Pulau Nias diberkati Tuhan. Kami lepaskan berkat keselamatan atas kota kami, atas pulau kami dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berkata Tuhan, segala tembok-tembok keangkuhan yang dibangun oleh manusia, kami runtuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Runtuh dalam nama Yesus. Tipu musnah iblis setan, wahai kau kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat di udara, kami usir
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang melaksanakan ibadah hari ini. Tuhan, Engkau yang memberkati gereja-Mu. Biarlah Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati Tuhan senantiasa jemaat-jemaat Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, gereja-gereja Tuhan dibangkitkan, dipersatukan di dalam Engkau Tuhan. Hidup dalam kebenaran, tidak kompromi di dalam dosa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tolak segala perpecahan antar gereja Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang menyukakan setiap hati kami di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu yang telah menabur. Engkau yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Tuhan pertambah-tambahkan kepada jemaat-Mu yang memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Dan jikalau sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kuduskan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa, sehingga iblis setan tidak bisa mencuri firman itu dari dalam hati kami Tuhan. Kami berdoa kepada hamba-Mu. Mari kita angkat tangan kita kepada Bapak Gembala kita yang terkasih di tempat ini. Kita berdoa biarlah senantiasa urapan daripada Roh Allah boleh memimpin hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Nya. Kami minta Tuhan kepenuhan daripada Engkau. Kami minta Tuhan karunia Roh Kudus. Kami minta bahasa-bahasa yang mudah dimengerti Tuhan. Bahkan Tuhan setiap hal-hal yang baru, hikmat kebijaksanaan itu yang Kau limpahkan atas hamba-Mu dalam menyampaikan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, semuanya tidak kurang tidak lebih, berasal daripada Engkau ya Tuhan. Engkau tuntun hamba-Mu ya Aba ya Bapa dalam menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, untuk bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan mempertajam telinga kami untuk mendengar suara Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang Aba ya Bapa. Tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah Yesus. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama dengan saya kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari katakan amin. Katakan dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam semuanya saudaraku. Salam. Apa kabar pagi hari ini? Baik, luar biasa. Ada sukacita, amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Demikian juga yang tidak dapat juga hadir di tempat ini, saudara-saudara yang berada di rumah mengikuti lewat live streaming. Biarlah sukacita daripada Tuhan juga mengalir buat saudara di rumah. Baik, mari saya ajak kita langsung buka kitab kita yang terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat 15. Amin. Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat 15. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini secara bergiliran. Dimulai dari saya ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara ayat selanjutnya ayat 2 dan seterusnya, dan di ayat yang ke-15 kita bersama-sama membacanya. Dengan perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak yang berbondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal
hanya aku mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? kata Yesus, suruhlah orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, dia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ayat 15, 1, 2, 3. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia meninggal pulang ke gunung. Amin firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang kita baca ini adalah satu mujizat yang Tuhan lakukan pada waktu itu, di mana orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan sudah menjelang malam hari, di mana orang yang berbondong-bondong ini, orang banyak ini memerlukan makanan. Tetapi pada waktu itu tidak ada makanan. Yang ada hanya ada 5 roti 2 ikan. Tetapi dengan 5 roti dan 2 ikan ini, Yesus mengadakan mujizat, dan dengan mengucap syukur, mengucap berkat kepada Bapa di surga, maka apa? Terjadilah bahwa dengan 5 roti dan 2 ikan, dicatat tadi di dalam Alkitab 5.000 orang makan. Dan itu pun masih bersisa 12 bakul. Jadi untuk pagi hari ini saya mengambil tema harapkan mujizat setiap hari. Amin. Ini memang yang kita baca pada ribuan tahun, katakanlah 2000 tahun yang lalu. Yesus mengadakan mujizat dengan 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang dewasa, makan sampai kenyang, bahkan sampai berlimpah dengan 12 bakul. Akan tetapi bahwa mujizatnya itu dahulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya akan tetap ada bagi setiap yang percaya. Katakan amin. Amin. Jadi banyak orang percaya bahwa mujizatnya hanya berlaku pada zaman dahulu.
bahwa mujizat Tuhan itu hanya berlaku pada zaman dahulu. Dan apa yang dicatat di Alkitab, itulah itu. Dan tidak akan terjadi lagi mujizat. Dan tidak akan ada lagi. Ini alangkah malangnya kepercayaan seorang Kristen kalau dia masih percaya bahwa mujizat itu hanyalah dulu itu yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biasanya orang yang seperti ini bahwa doanya doa yang biasa-biasa. Orang yang berpikiran seperti ini doanya doa yang biasa-biasa. Dan tatapan mereka kosong. Tidak ada harapan. Sesuatu hidup ini hampa. Dan bahkan gampang putus asa. Dan percakapan mereka diwarnai dengan ketakutan, kebimbangan, dan ketidakpercayaan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, jauhilah orang yang seperti ini. Amin. Jauhilah orang yang seperti ini. Dan untuk kita mau mengalami mujizatnya setiap hari, hindarilah orang-orang yang seperti ini. Mengapa? Mengapa dihindari orang yang seperti ini? Karena apa? Dapat membawa iman kita kepada tingkat iman yang biasa-biasa saja. Dan kita tidak mengalami karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita telah diberi kuasa. Amin. Dan Tuhan merancangkan kita untuk hidup sebagai pemenang dan bukan kalah. Ya. Itulah rancangan Tuhan kepada kita. Dia rancangkan kita untuk hidup sebagai pemenang dan bukan mengalami kekalahan. Dan kita dibuatnya mendaki dan bukan merayap. Dan kita dibuatnya naik dan bukan turun. Dan kita dibuatnya kepala dan bukan ekor. Amin. Jadi penuhi pikiran dan hati dengan firman Tuhan. Ya. Penuhilah hati dan pikiran dengan firman Tuhan. Dan sedapat-dapatnya hiduplah di dalam firman itu dan di dalam hal-hal yang rohani, ya, dalam hal-hal yang rohani yang membakar iman kita untuk mengalami mujizatnya setiap hari. Nah, mari kita simak. Ada dua hal yang mau saya sampaikan sehubungan dengan
Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat 15 yang telah kita baca tadi. Yang pertama, mujizat dapat terjadi setiap hari karena Allah tidak berubah. Itu yang pertama. Mujizat dapat terjadi setiap hari karena Allah tidak berubah. Alkitab penuh dengan cerita mujizat masa lalu. Dan jika pada masa lalu terjadi mujizat seperti yang kita baca tadi di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, mengadakan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang dewasa dan bahkan tersisa 12 bakul. Demikian juga di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat 11, mujizat air berubah menjadi anggur. Dan ceritanya pada waktu itu Yesus diundang di perkawinan yang ada di Kana. Dan pada waktu resepsi pesta pernikahan itu mereka kehabisan anggur. Dan Yesus pada waktu itu mengadakan mujizat juga, ya, dengan 6 tempayan yang berisi air, dan setelah dicedok maka berubah menjadi anggur. Yang luar biasanya lagi, bahkan anggur ini anggur yang paling terbaik lagi. Dan juga di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat 18, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Yesus juga mengadakan mujizat. Pada waktu itu Yesus datang di kolam Bethesda, dan di kolam itu, di sekitar pinggiran kolam sudah banyak di situ orang-orang sakit, orang pimpang, orang lumpuh, segala macam penyakit. Mereka menanti-nantikan di kolam itu. Apabila suatu saat tiba-tiba ada goncangan malaikat Tuhan, maka siapa yang turun ke situ akan sembuh. Dan ada di situ seorang yang sudah 38 tahun mengalami sakit penyakit. Dan dengan belas kasihan Tuhan Yesus kepadanya, dia katakan, maukah kamu sembuh? Apa yang dikatakan oleh pria yang sakit selama 38 tahun ini? Tidak ada kesempatan bagi Tuhan untuk masuk. Ketika kolam ini digoncang-goncang malaikat Tuhan, maka tidak ada kesempatan bagi untuk masuk. Jadi berpikir daripada orang yang sakit 38 tahun itu hanya dari kolam itu. Tetapi dia tidak tahu dengan siapa dia berbicara, yang adalah sang pembuat mujizat. Dan Yesus hanya dengan cara sederhana berkata kepada
orang yang sakit selama 38 tahun. Yaitu di dalam Yohanes 5 ayat 8. Saya baca biar lebih jelas, saya baca dari ayat 7 sampai ayat 8. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku di dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini yang saya katakan, bahwa pikir daripada orang yang sakit 38 tahun ini hanya di kolam itu ada kesembuhan. Di ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Dengan simpel ya, sederhana. Hingga disuruh ke kolam itu, hingga ditunggu malaikat Tuhan mengkoncang-koncang kolam itu. Jadi apa yang kita dapat dari ini semua, kisah ini? Jadi boleh kita simpulkan, jika Yesus dapat berbuat dahulu, ia dapat juga melakukannya juga sekarang. Amin. Katakan amin. Amin. Karena ia tidak berubah sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 8. Dan sebagaimana juga di dalam Yohanes 14 ayat 12. Apa dikatakan Alkitab? Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikian juga di dalam Markus 16 ayat 17 dan ayat 18. Ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi perlu digarisbawahi di sini, tapi tanda-tanda yang menyertai itu bagi orang yang percaya. Yesus pernah ketika dia berjalan bersama dengan rombongan, dan tiba-tiba datang seorang Yairus, bahwa anaknya umur 13 tahun sudah hampir meninggal, dan bahkan sudah meninggal, sudah mati. Dan ketika Yairus bersama Yesus, terus ada orang-orang itu yang saya katakan tadi, jauhilah, hindari dari orang-orang yang seperti itu. Apa yang dikatakan? Yesus sudah katakan kepada Yairus, anakmu tidak mati, anakmu hanya tidur.
Tapi apa kata orang kepada Yairus? Ada apa yang kau menyusahkan Tuhan? Anakmu sudah mati. Ya. Yesus katakan kepada Yairus, jangan dengarkan mereka, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Ya. Dan ketika Yesus sampai di rumah Yairus, dan memang anaknya sudah meninggal, sudah mati. Dan orang-orang yang di sekitar itu mengatakan, ketika Yesus katakan bahwa anak Yairus hanyalah tidur, dia tidak mati, maka ketawalah orang-orang yang di sekitar itu. Dan ketika Yesus mau membangkitkan dia, anak Yairus, yang pertama dulu dia usir dulu orang-orang yang tidak percaya ini, yang mentertawakan, yang tidak percaya mujizat Tuhan. Jadi di sini yang perlu adalah iman percaya. Amin. Iman percaya kepada Tuhan bahwa kuasanya sanggup, bahkan kuasanya bisa membangkitkan orang yang sudah mati pun, yang sakit sembuh, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Terus yang kedua, yang perlu kita simak dari ayat yang telah kita baca tadi, Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yang kedua, mujizat dapat terjadi setiap hari karena rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Dalam Ratapan 3 ayat 22-23 dikatakan di situ, Ratapan 3 ayat 22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ini sebenarnya kisahnya ini bukan pada waktu baik-baik, keadaan baik-baik. Ini adalah tulisan ratapan, tangisan. Mungkin keadaan kita tidak mendukung, ya. Bahkan hari-hari ini kita digoncangkan dengan COVID-19. Dan COVID-19 ini juga banyak orang sebenarnya meninggal karena ketakutan. Amin. Kita lihat banyak orang yang terkena virus COVID-19 ini, tapi dengan semangat, dengan sukacita, maka apa? Dia akan mengalami kesembuhan. Dan memang COVID ini sengaja dirancangkan ini
menjadi alat daripada iblis, menabur ketakutan bagi kita. Amin. Terkadang bukan berbahayanya virus corona ini, tapi ketakutan itu. Mungkin banyak di antara kita, Bapak Ibu Saudara, kalau demam-demam, batuk-batuk, wow, jangan-jangan aku virus corona ini. Jangan-jangan aku virus corona. Jadi selalu menebar ketakutan, intimidasi selalu. Jadi saya bertegas tadi bahwa di dalam ratapan ini, ya, bukan berarti dalam keadaan baik-baik, tetapi di saat kesukaran, kesulitan, suasana, situasi yang tidak menentu, Bapak Ibu Saudara boleh merasakan mujizat Tuhan. Amin. Ada amin? Amin. Jangan terfokus kepada masalah itu. Tapi apa? Lihatlah kehebatan, kedahsyatan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mujizat bisa kita alami setiap hari. Karena apa? Tuhan selalu beracara dengan kita setiap hari. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi di saat-saat kita diperhadapkan kepada kesulitan, situasi suasana yang tidak mendukung, tidak menentu, jangan iman jadi lemah, tapi harus seperti Yosua yang Tuhan firmankan, Tuhan perintahkan untuk merebut tanah Kanaan, bahkan merobohkan tembok Yeriko. Itu berbicara tentang masalah yang Tuhan ingatkan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu pada saat-saat masalah, situasi yang tidak mendukung. Ya, saya katakan ini ada kita alami hari-hari ini. Bahkan COVID-19 ini, saya katakan bukan seberbahayanya virus COVID-19 ini, tapi dampak itu yang membuatnya sangat menakutkan. Sebagian saudara mengalami, bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak kehilangan penghasilan, ya, banyak yang menurun. Tetapi Tuhan ingatkan kita sebagaimana Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi itulah yang memberikan kita kekuatan. Itulah yang membuat kita mengalami mujizat Tuhan setiap hari. Kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan, hidup di dalam firman, beribadah
kepada Tuhan dengan hal yang berkenan kepadanya. Dan juga perlu agar kita mengalami mujizat itu setiap hari, perlu perkatakan Taurat Tuhan. Amin. Perlu perkatakan Taurat Tuhan. Jadi mulai baca firman Tuhan, renungkan. Sebagaimana Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa tahun Ibrani telah merubah penanggalan, yaitu dari 5780 atau yang disebut dengan tahun P, berubah mulai terhitung dari tanggal 19 September 2020 sampai dengan 7 September 2021, dan menjadi tahun Ibrani 5781 yang sebelumnya 5780, atau yang disebut dengan tahun P Alef, yang disebut dengan tahun P Alef 5781. P berbicara tentang angka 80. P sama dengan 80, artinya berbicara tentang mulut. Jadi mulut kita ini diciptakan Tuhan untuk memuliakan Dia, untuk menyembah Tuhan, mengucap syukur, memberkati. Jadi bukan mulut ini dipergunakan untuk berkata-kata kotor, menjelek-jelekkan orang, menggosip. Sedangkan angka 1 Alef, angka 1 itu berbicara tentang permulaan yang baru. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya baca sekali lagi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi untuk itu mari kita berjanji kepada Tuhan agar kita sebagai orang yang percaya mengalami mujizatnya setiap hari. Biarlah kita mempergunakan mulut ini untuk berkata-kata dengan firman. Amin. Biarlah kita mempergunakan mulut ini untuk memperkatakan firman. Sebagaimana tadi Yosua 1 ayat 8. Berkatakanlah firman itu siang dan malam, artinya setiap hari. Dan renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian
perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian juga di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Mau mengalami mujizat Tuhan setiap hari? Amin. Lakukan firman. Amin. Itu saja. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa firman itu adalah firman yang berkuasa, dan firman-Nya itu berasal dari ucapan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara hidup di dalam firman, ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada firman itu, yaitu Allah itu sendiri, sesungguhnya kuasa telah diberikannya kepada Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana di dalam Yosua 1 ayat 8, bahwa keberhasilan dan keberuntungan itu ketika kita sedang memperkatakan Tauratnya Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Mari Bapak Ibu Saudara percayakan
bahwa firman yang kita dengar adalah firman yang memerdekakan kita, bahwa mujizatnya nyata bagi kita. Kalau pada masa yang lalu Tuhan Yesus mengadakan mujizat, tetapi hal yang sama kita juga akan mengalami juga mujizatnya pada sekarang ini juga. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa mujizat itu nyata? Amin. Mari saudaraku, dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan dan dengan keyakinan bahwa mungkin engkau mengalami sesuatu pergumulan, mungkin engkau sedang membutuhkan mujizat Tuhan, bahkan mungkin engkau mengalami sakit penyakit. Oh, ya Allah, apapun penyakitmu, Tuhan sanggup melakukan mujizat sekarang ini juga. Mulailah percaya bahwa Tuhan berkarya bagi kita setiap hari, dan sekarang ini juga Dia berkarya bagi kita karena kasih dan anugerahnya itu selalu baru bagi kita. Mari bawa pergumulan kepada saat ini. Mari alami mujizat Tuhan pada sekarang ini juga. Engkau yang sakit, apapun sakit penyakitmu, di bagian kepala, di bagian paru-paru, di bagian perut, di bagian tangan, di bagian kaki, bahkan juga sekalipun di bagian kelaminmu, seperti perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Tuhan sanggup melakukan mujizat.
juga pada sekarang ini, bahkan yang turut menyaksikan ibadah ini lewat live streaming, mari angkat tanganmu. Engkau yang di rumah-rumah, mari angkat tanganmu. Percayakan mujizatnya nyata sekarang. Mujizatnya sekarang. Oh ya, mari terima mujizat daripada Tuhan. Terima mujizat. Engkau yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang mandul, mengasihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang kau yang bermasalah dalam rumah tangga, suami, istri dan anak-anak, bahkan dengan tetangga, dengan siapapun, engkau pada saat ini dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dirawat, dijaga, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Oh ya Allah, Engkau telah melihat ya Tuhan tangan anak-anakmu yang terangkat ya Tuhan. Dan pada saat ini bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja Tuhan. Saat ini Roh-Mu bekerja, mujizat terjadi. Mujizat terjadi dalam nama Tuhan. Mujizat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Segala hormat, pujian, pengagungan, kemuliaan, kejayaan kami kembalikan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini tidak akan sia-sia ya Tuhan. Diberitakan pada saat ini, Engkaulah yang menyuruhkannya ya Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh tertanam ya Tuhan, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya. Bahkan kuasa kesembuhan, mujizat telah Tuhan nyatakan pada saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Mari angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu ke surga. Pulanglah dengan membawa berkat, kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah yang manis dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari sekarang sampai datangnya Tuhan Yesus yang kali kedua menjemput Bapak Ibu Saudara di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya bersama kita berkata, Amin.